Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sehat dan tetap semangat belajar. Di dalam video ini akan dijelaskan esensi materi pelajaran yang dipelajari di tingkat 10. Baik, kita akan melanjutkan kegiatan belajar kali ini dengan kompetensi dasar 3.11, mengevaluasi isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi, dan 4.11, mengonstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada proses belajar kali ini antara lain 1. Mengevaluasi isi dan struktur teks negosiasi. 2. Memahami unsur kebahasaan teks negosiasi. Dan yang ketiga, menyusun teks negosiasi dengan memerhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dari proses belajar kali ini, yang pertama adalah peserta didik mampu mengevaluasi isi dan struktur teks negosiasi. 2. Peserta didik mampu memahami unsur kebahasaan teks negosiasi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyusun teks negosiasi dengan memerhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Esensi materi bagian 1, unsur kebahasaan teks negosiasi. Unsur kebahasaan teks negosiasi antara lain, yang pertama, adanya partisipan. Partisipan adalah orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan atau aktivitas, atau bisa disebut pemeran serta. Yang kedua, menggunakan bahasa persuasif. Bahasa persuasif dalam negosiasi adalah bahasa-bahasa yang bertujuan membujuk atau bersifat membujuk kepada mitra bicara. Ketiga, terdapat kalimat tanya atau interrogatif. Keempat, terdapat kalimat perintah atau imperatif. Kelima, terdapat kalimat informatif atau deklaratif. Dan yang keenam, terdapat pasangan tuturan yang dapat berupa mengucapkan salam, membalas salam, bertanya, menjawab atau tidak menjawab, meminta, memenuhi atau menolak permintaan, menawarkan, menerima atau menolak tawaran, mengusulkan, menerima atau menolak usulan, dan memerintah, mematuhi atau menolak perintah. Esensi materi bagian 2, mengevaluasi isi dan struktur teks negosiasi. Untuk mengevaluasi teks negosiasi, maka perhatikanlah latar belakang atau alasan terjadinya negosiasi. Apakah karena penyelesaian konflik, melakukan ajakan kerjasama, atau berkegiatan jual beli? Setiap jenis negosiasi akan menghasilkan struktur yang berbeda. Kemudian, analisislah ciri-ciri kebahasaannya. Esensi materi bagian 3, menyusun teks negosiasi. Cara menyusun teks negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan partisipan. Yang kedua, menentukan hal yang ingin dinegosiasikan. Dan yang ketiga, menentukan bagian yang menjadi permintaan, penawaran, pengajuan, dan kesepakatan. Teks negosiasi merupakan teks yang menyajikan setidaknya dua pihak yang saling berkebutuhan. Meski demikian, para partisipan tetap berupaya mencapai kesepakatan. Hal ini untuk mencapai solusi yang memberikan hasil terbaik bagi seluruh pihak yang terlibat. Demikian pemaparan esensi materi pelajaran kali ini. Semoga dapat membantu proses belajar kalian. Salam sehat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.